Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang dan bahagia sekali bisa kembali bertemu dengan Anda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Kisah yang akan kita sampaikan kali ini kisah yang sangat menarik, kisah tentang seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan contoh keimanan kepada kaum muslimin dan muslimat sepanjang zaman. Siapa sangka ya, di tengah istana Fir'aun yang penuh dengan kekufuran, yang penuh dengan kesewenang-wenangan, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan hidayah kepada seorang yang paling dekat dengan Fir'aun. Dimulai dari perintah dakwah Allah kepada Nabi Musa, wa Harun idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Apa bentuk melampaui batas? Banyak sekali. Yang paling parah adalah dia berkata, ana rabbukumul a'la. Akulah Rob yang paling tinggi. Adakah yang lebih zalim dari perkataan ini? Mengaku sebagai seorang yang lemah ini, mengaku sebagai seorang yaitu pencipta, Rob, pemelihara. Tapi ketika itu Nabi Musa dan Nabi Harun datang ke istana Fir'aun, tidak punya akses untuk masuk ke istana Fir'aun. Disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala, Nabi Musa dan Harun mendatangi Fir'aun dan ingin masuk ke istana, tidak ada akses. Berada di depan pintu istana bukan sehari atau 2 hari. Riwayat itu menyebutkan wallahu ta'ala alam ya, udzina ba'da sanatain. Selama 2 tahun baru dibolehkan masuk. Coba bayangkan, 2 tahun untuk menyampaikan dakwah kepada penguasa yang zalim pada saat itu. Ya. Kemudian setelah itu pun ada kisah yang menarik ya, ketika ada salah satu pejabat Fir'aun yang suka mencandai Fir'aun, itu lewat masuk istana. Dia bilang itu, tadi sungguh aku melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Apa itu? Di depan pintu istanamu ada 2 orang yang mengaku raja, wah, atau mengaku Rob. Langsung geram Fir'aun. Ya, melihat itu udah suruh masuk. Akhirnya disuruh masuk, dialog dakwah di situ. Fir'aun memang menolak, tapi di sela-sela dialog itu istri Fir'aun diam-diam menyelinap hidayah dalam hatinya. Sampai akhirnya dia kufur, tidak mau mengakui bahwa Fir'aun adalah Rob yang paling tinggi. Sebenarnya siapa sih yang percaya gitu kan? Dia tahu dia Fir'aun itu sakit, Fir'aun itu tidur, makan, lemah dan lain sebagainya. Siapa yang percaya kalau dia Rob al-A'la? Gak ada, kecuali para penjilat, naudzubillah min dzalik. Sampai akhirnya dipaksa. Kamu masih tetap beriman kepada ini, pada Robnya Musa dan Harun? Tidak percaya bahwa aku adalah Rob? Enggak, saya beriman kepada Robnya Nabi Musa dan Harun. Ya sudah, kalau begitu ya, ini sungguh sangat berat ya, karena suami istri ini udah seret dia ke tengah padang pasir yang begitu panas ya, jauh melebihi panas sekarang. Kalau panas sekarang di Indonesia seperti ini tropis enak, gurun ya, diikat dengan 4 tali ya, kedua tangannya, kemudian 2 kakinya, kemudian dijemur sampai kehausan, dipaksa untuk kufur, dia tidak bergeming. Begitulah keimanan kalau sudah menghujam ke dalam diri hati seseorang. Hanya Allah Subhanahu wa taala ya yang dia takuti, tidak akan dilepaskan dengan sedikit pun. Nah akhirnya dipaksa, nggak percaya, udah saya nggak percaya dengan kamu, udah. Kalau tidak, pada akhirnya mereka mengangkat batu-batu besar ya, kan mereka membangun piramida itu juga pakai alat untuk mengangkat batu. Nanti dia akan dijatuhkan di atas kepalanya, artinya mati. Silahkan, if'al ma syi'ta, silahkan. Saat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah indaka baitan untukku ya. Allah, dari sini beliau ya, Aisyah binti Muzahim ini, istri Fir'aun ini
mengkedepankan yaitu bertetangga dengan Allah. Harusnya kalimatnya ya biasanya Rabbi ibni li ya, baitan indaka. Bukan, tapi ini dikedepankan indaka dulu. Indaka fil jannah. Artinya ada al-jar qabla dar, kata para ulama. Lebih mengedepankan tetangga daripada rumah. Dan ini kaidah juga. Kalau kita ingin mencari rumah, tempat kos-kosan, tempat tinggal ya, pilih tetangganya dulu ya. Insya Allah yang dekat dengan masjid lebih enak ya, lebih nyaman kita beribadah. Tetangga yang baik menjadikan kita nyaman. Dah ini sebaik-baik tetangga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bangunkanlah untukku ya rumah di sisimu rumah untukku di surga. Ingin bertetangga dengan Allah karena walaupun istananya megah, tidak nyaman kalau hidup dengan orang kafir yang zalim mengaku sebagai Tuhan. Ya. Pada akhirnya kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan wa najjini min fir'aun wa amalihi ya. Dikatakan oleh para ulama ya, sebelum batu ini jatuh ya, wa najjini min fir'aun, Allah sudah angkat, sudah cabut ruh nyawanya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru jasadnya hancur tapi mulia. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya keimanan itu sangat berharga sekali, dan tetangga yaitu Allah Subhanahu wa taala al-jar qabla dar. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dapatkan banyak sekali pelajaran dari kisah ini, dijadikan contoh bagi seluruh muslimin dan muslimat sampai akhir zaman tentang keteguhan iman beliau dan lebih memilih Allah daripada segalanya kenikmatan di dunia ini. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.